Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Samsung Galaxy A27 5G. Akhirnya turun harga juga. Yes, mungkin ini kalimat yang paling pas ya buat mewakilin perasaan kita semua soal HP Samsung yang satu ini. Waktu pertama kali rilis harganya emang bener-bener bikin kita geleng-geleng kepala ya, karena naiknya tuh ugal-ugalan banget. Ya bayangin aja, Samsung seri A2 yang biasanya tuh main di 3 jutaan, 4 jutaan, ini udah tembus 5 jutaan lebih. Itu pun cuma dapat yang varian 6/128 GB. Ya wajar sih pas Bro Hadi waktu itu ngepost HP-nya di Instagram, isi kolom komentarnya tuh sumpah serapah semua. Dan fokusnya ya memang ke kenaikan harga yang makin nggak ngotak itu. Bahkan sampai ada yang komen, "Ini HP target marketnya buat siapa sih?" Tapi kabar baiknya, sekarang harganya tuh udah mulai nyungsep ya kalau kita cek di lapak-lapak online. Untuk varian paling tinggi di 8/256 itu udah bisa kita tembus di harga 5,3 juta. Yes, harga yang sebelumnya cuma bisa kita beli untuk varian memori yang paling kecil, sekarang kita udah dapat yang 2 kali lebih gede. Nah, tanpa ekspektasi macam-macam, saya udah cobain pakai Samsung A27 buat jadi daily driver ya, selama beberapa hari terakhir dan cukup mixed feeling sih pas nyobain HP ini. Karena ya ada momen-momen di mana saya tuh ngerasa, pantas juga sih kalau harga naik kalau dikasih fitur yang kayak gini. Tapi ya nggak sedikit juga nih, ada bagian-bagian yang bikin saya tuh geleng-geleng kepala pas ngelihat isi dari HP ini. Jadi apa aja nih suka duka pakai Samsung A27 5G? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari bagian yang saya suka dulu ya dari HP ini. Pertama ada di bagian depan atau layarnya. Yes, setelah sekian purnama, akhirnya Samsung seri A2 ini udah ninggalin desain poni waterdrop jadulnya. Dan sekarang udah move on ke Punch-Hole atau Infinity O Display. Jadi ya udah mirip kayak HP Samsung yang terbaru ya. Bahkan udah kayak kakak-kakaknya kayak A37 dan juga A57. Nah, perubahan desain ini juga tentu berpengaruh sama visual HP-nya yang kelihatan lebih lega. Emang sih kalau kita perhatiin lebih detail lagi, di bagian sini tuh bezelnya masih, ya masih kelihatan tebel ya. Tapi seenggaknya sekarang tuh desain bezelnya tuh udah dibikin simetris. Jadi atas, bawah, kiri, kanan itu ukurannya sama. Ini seenggaknya bisa nyamarin efek tebal dari bezelnya. Dan ini juga dilakuin dulu banget ya waktu Samsung rilis Samsung A54. Terus pindah ke bagian belakang, saya juga suka sama racikan makeover tipis-tipis di Samsung A27 kali ini. Mulai dari pilihan warna sampai frame kameranya. Nah, untuk warna ini ada warna baru ya, warna biru yang cukup elegan. Birunya tuh nggak yang ngejreng kayak biru dangdut dan nggak yang gelap-gelap banget. Menurut saya cukup pas ya dan lumayan menarik perhatian. Terus untuk frame kameranya juga ada kayak sentuhan two tone-nya gitu ya. Karena selain warna dasar dari bodinya, di bagian pinggiran sini tuh kayak ada frame oval yang warnanya hitam. Nah, detail kecil kayak gini tuh yang bikin bodinya tuh nggak sekedar polosan kayak yang udah-udah. Next, bagian yang saya suka selanjutnya ada di dalam sini, chipset atau mesinnya. Ya, tahun ini Samsung mutusin buat nggak pakai chipset Exynos ya buat seri A2-nya dan move on pakai Snapdragon 6 Gen 3. By the way, ini mesin atau chipset yang sama dipakai di Samsung seri A3 tahun lalu. Kalau ditanya lebih kencang atau enggak, ya jelas lebih kencang. Tapi sesignifikan apa? Mungkin bisa kita lihat ya di skor Antutunya, di mana si Samsung A27 ini bisa dapetin skor sekitar 900 ribuan. Alias dia masih naik sekitar 18% kalau kita bandingin dengan Samsung A26. Nah, yang nggak banyak di-spill dari spek di atas kertas tadi, upgrade yang signifikan itu justru bukan soal chipsetnya doang, tapi speed memorinya yang kelasnya tuh udah kayak HP flagship killer, dari storage sampai RAM-nya. Untuk storage-nya dia juga udah pakai UFS 3.1 ya. Ini lompatan yang cukup jauh, apalagi kalau kita bandingin dengan Samsung A26 yang masih pakai UFS 2.2. Terus untuk RAM-nya juga udah mentok kanan ya, karena udah pakai LPDDR5X. Nah, lompatan speed memory yang kayak gini tuh benefit yang kita rasain sebenarnya cukup banyak ya buat kita pakai sehari-hari. Paling simpel ya pas kita loading aplikasi yang konten foto videonya tuh bejibun atau seabrek. Contohnya kayak aplikasi marketplace. Biasanya kan kalau kita pakai di HP yang standar, itu loading aplikasinya lumayan lama ya dan kadang bikin nge-freeze pas awal-awal kita buka. Nah, di sini masih lancar banget dan kita bisa scroll dengan nyaman. Kalau mau lebih advance lagi sebenarnya bisa kita rasain ya, pas kita pakai HP-nya buat ngedit video pakai editor bawaannya. Di sini buat geser-geser timeline tuh bener-bener smooth, nggak ada patah-patah ya, dan waktu rendernya juga bisa lebih singkat. Contohnya ini saya render video Full HD durasi 1 menit ya, itu nggak nyampe 50 detik videonya udah jadi. Nah, di sini tuh saya jadi paham kenapa HP ini tuh harganya jadi naik ugal-ugalan. Karena ya jelas dia pakai spek memori yang rata kanan, yang mana modelnya tuh nggak murah, ditambah lagi isu kelangkaan memori sekarang yang bikin harganya tuh udah makin terbang.
Untungnya sih yang 8/256 sekarang, harganya lebih worth it ya, nggak semahal yang pas awal-awal rilis. Ya kalaupun kita cuma bisa beli yang varian memori paling kecil di 6/128 buat ngejar harga yang lebih murah, seenggaknya kita bisa maksimalin slot microSD yang masih ada di HP ini. Paham sih, microSD artinya kita mesti beli lagi. Udah gitu harganya kan juga udah nggak murah ya, udah makin naik karena kelangkaan memori juga. Tapi seenggaknya buat yang udah punya microSD sebelumnya, adanya slot kayak gini ngebantu banget kan. Tapi ya kalau dipakai buat main game, modal punya memori rata kanan aja itu nggak cukup. Kayak di sini saya coba push rank Mobile Legends, settingannya sih oke-oke aja. Frame rate juga 90 fps udah kebuka. Awal-awal main masih terkendali. Nah, pas masuk late game udah mulai agak ngaco nih naik turunnya. Saran aja sih, kalau perlu yang stabil sepanjang match, mending dikunci aja di 60 fps. Buat mabar PUBG Mobile juga gitu. Awal-awal oke banget. Pas udah banyak tembak-tembakan, goyang juga ini performanya. Tapi suhunya cukup kekontrol sih, main setengah jam lewat masih di kisaran 38 sampai 40 derajat Celcius. Terus untuk suhunya juga relatif adem ya, nggak bikin tangan gerah meskipun kita pakai buat mabar lamaan. Nah ini nih, yang saya suka dari Snapdragon 6 Gen 3. Diajak ngegas, ayo. Tapi ya dia cukup efisien, irit daya, dan panasnya tuh nggak over meskipun kita geber di titik maksimalnya. Lanjut, bagian softwarenya juga saya suka banget. One UI 8.5. Ini tuh ibarat versi matangnya One UI 8 ya, yang lebih customized dan di sini kita bisa langsung cobain tanpa perlu nunggu update-update dulu. Sebenarnya kalau pakai HP Samsung yang non flagship kayak gini tuh, saya emang nggak punya ekspektasi lebih ya, soal fitur-fitur AI-nya. Ya paling sesimpel buat dipakai ngedit foto, hapus-hapusin objek nggak penting, atau ya bonus bisa pakai circle to search-nya buat ngepoin sesuatu lebih cepat. Nah yang nggak expect, di Samsung A27 tuh sekarang ada fitur AI yang sebelumnya selalu jadi andalan saya tiap pakai HP Samsung yang flagship, yaitu voice transcription. Simpelnya, AI ini tuh bakal ngebantuin bikin transkrip rekaman suara di HP jadi teks. Bisa diterjemahin kalau pakai bahasa asing dan bisa ngerekap summary-nya juga. Emang sih pas lagi meeting saya tuh selalu nyatet dan nyimak pembahasannya juga. Cuma kan kadang ada detail-detail kecil nih yang keskip, kelewat dan nggak masuk catatan rapat. Nah fitur AI kayak gini tuh jujur ngebantu banget ya. Minimal bisa nyempurnain lah hasil notulen rapat jadi lebih cepat dan lebih rapi pengerjaannya. Terus janji update-nya juga cukup panjang ya, sampai 6 tahun ke depan. Itu termasuk jatah 6 kali upgrade versi Android. Jadi kalau sekarang startnya dari Android 16, artinya kita bisa pakai HP-nya pas Android 22 keluar nanti. Tapi yang paling penting dari sekedar janji update yang panjang, ya komitmen Samsung sih buat ngasih keamanan plus-plus di HP ini. Untuk update security patch rutin sih jelas ya, semua brand juga ngelakuin. Tapi ya Samsung di sini tuh punya senjata andalan ya, yang namanya Knox Vault. Ini tuh semacam layar keamanan tambahan yang bentuknya tuh hardware ya, bukan sekedar software, yang cukup bikin kita ngerasa secure buat ngamanin data-data privacy kayak PIN, password, bahkan biometrik sidik jari. Ya sampai video ini dibuat, jujur saya sih belum ngelihat brand lain ngelakuin hal yang seserius dan sekomitmen Samsung ya soal keamanan di HP. Terutama untuk HP yang levelnya bukan flagship. Oh ya, kalau kita perhatiin kamera depannya tuh dia sebenarnya bukan cuma sekedar ganti desain ya, punch hole doang, tapi upgrade kamera depannya juga makin berasa di sini. Sebenarnya kalau kita ngelihat angka megapikselnya emang turun ya, dari 13 sekarang jadi 12 megapiksel. Tapi perlu diingat, kamera depan ini punya sensor yang sekarang lebih gede. Nah, benefit dari sensor kamera yang lebih gede ini, kita bisa selfie dengan hasil yang lebih terang, tone muka lebih natural, dan performa HDR-nya juga lumayan buat HP sekelasnya. Biar ada bayangan, di sini saya coba sandingin sama kamera selfie HP 5 jutaan lainnya. Kelihatan sih, jepretan Samsung A27 ini masih bisa jagain detail muka lebih oke, warnanya nggak terlalu gonjreng banget, dan bagian background yang masih bisa ditangkap cukup bagus biarpun kondisinya backlight. Sensor kamera depan yang lebih gede di sini juga cukup enak ya buat foto-foto selfie pas malam-malam. Kayak ngandelin lampu jalan sekitar doang, warnanya tuh nggak terlalu yang pucat-pucat banget. Lanjut, saya juga suka nih sama performa baterai HP ini yang kerasa makin badak. Jujur ini sih udah saya pakai cukup intens ya, dari pagi, siang, ketemu sore, tapi turunnya baterai itu sopan banget, Pak. Nggak berasa yang deres-deres banget. Padahal ya kalau kita ngelihat kapasitasnya tuh nggak berubah gitu ya, masih sama-sama 5000 mAh. Di sini sih Anabel saya atau analis gembel saya faktor chipset itu jelas berpengaruh ya. Karena ya yang tadinya tuh 5 nanometer, sekarang si Snapdragon 6 Gen 3 ini kan udah 4 nanometer yang mestinya juga lebih efisien daya.
Ya bayangin aja, ini dipakai buat nonton streaming 2 jam, cuma turun sekitar 9%. Push rank setengah jam, kemakan 5%, atau TikTok-an setengah jam, itu baterainya cuma ngurang sekitar 4%. Nah, itu tadi poin-poin yang saya suka dari Samsung A27. Sekarang saya pengen ceritain bagian dukanya nih, yang kadang-kadang sih bikin saya geleng-geleng kepala, gregetan, ngelus dada, dan mungkin bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli HP ini. Pertama, yang paling duka dan nyesek skill tahan air HP ini tuh di-nerf habis-habisan. Dari yang tadinya bisa diceburin ke dalam kolam, sekarang level tahan airnya tuh cuma tahan cipratan atau gerimis doang. Dari IP67 turun ke IP64. Ya emang sih, IP67 rating pun sebenarnya nggak 100% ngejamin HP-nya baik-baik aja, andai kena air, kecebur, dan masuk ke dalam komponen, nggak menjamin HP-nya tetap nggak kenapa-napa ya. Cuma ya seenggaknya IP67 ini tuh minimal bisa ngasih kita rasa secure lah, andai amit-amit HP kita tuh nggak sengaja kecebur got atau kerendam mesin cuci. Ya kalau kita googling sih emang alasannya lebih ke efisiensi, apalagi buat indeks ekonomi ya, di mana harga makin naik, pasti brand itu punya trade off spek ya, dengan ngurangin IP rating dan ngenaikin bagian-bagian lain kayak bodi lebih tipis dan spek chipset lebih kencang. Cuma ya untuk satu ini saya masih belum bisa terima sih, karena buat saya tuh skill tahan air tuh kayak udah jadi bare minimum HP 5 jutaan ke atas. Oke, kita move on lah soal IP rating. Sekarang kita geser ke sini nih, speakernya. Ini HP harga 5 jutaan loh, Pak, bukan harga yang murah. Tapi ya masa speaker gini sih? Masa nggak bisa ngasih speaker stereo sih buat HP 5 jutaan? Ya nggak usah yang kenceng-kenceng lah, minimal bisa balance gitu antara kiri kanan atau atas bawah. Yang mana itu cuma bisa kita temuin di speaker yang namanya speaker stereo. Nah, seberapa nampol audio dari speaker mono Samsung A27? Coba dengerin di sini. Kamera HP ini juga bikin saya lumayan nyesek sih. Kamera utama oke lah ya, debatable kalau soal ini. Untuk urusan warna dan selera itu balik ke masing-masing. Kayak pas saya sandingin sama kamera HP 5 jutaan lain, ada bagian dimana hasil foto Samsung A27 ini lebih dominan gonjrengnya, terutama di biru langit atau warna-warna objek yang cukup kontras. Performa DR-nya juga saya akuin masih agresif. Tapi pas pindah ke lensa ultrawide-nya, asli Pak, itu udah kayak lensa ratusan ribu yang biasa kita beli di marketplace. Efek grainy-nya tuh kelihatan banget. Pecah juga iya. Ya nggak kaget, ini resolusinya tuh beneran disunat jadi 5 megapiksel doang. Beli HP 5 jutaan, tapi kalau buat konten video 4K aja masih goyang-goyang kayak gini, agak gimana gitu ya. Karena kalau kita lihat HP sekelasnya, ya buat rekam 4K itu udah bisa stabil loh, meskipun direkam sambil jalan kayak gini. Nah kalau di A27 ini kan stabilisasinya cuma aktif atau dikunci di resolusi Full HD. Ya harapannya sih semoga next update bisalah Samsung ngasih fitur stabilisasinya ini di resolusi yang paling rata kanan alias 4K-nya. Terus kalau dipakai buat ngevlog ya standar-standar aja sih. Ini resolusinya Full HD 30 fps, nggak bisa 4K, 30 fps. Bahkan ngevlog yang 60 fps pun nggak ada opsinya di Samsung A27. Jadi ya ini udah paling mentok kanan lah kalau kita mau pakai buat ngevlog. Ini biar ada gambaran saya sandingin sama HP sekelasnya yang udah bisa 4K. Ini kalau stabilisasinya aktif ya di resolusi Full HD 30 fps. Yang mana settingan resolusi dan frame rate ini tuh yang paling sweet spot di Samsung A27 karena dia bisa pindah-pindah lensa ultrawide ya. Tanpa kita harus matiin rekaman videonya, terus kita bisa pindah juga ke kamera depan kayak gini. Ini HP sekelasnya pun ada yang belum bisa ya pindah ke kamera depan, se-fleksibel Samsung. Kalau pengen rekam video 60 fps yang lebih smooth juga bisa, cuma saya saranin banget jangan sambil jalan ya. Karena kalau jalan lagi fitur stabilisasinya nggak aktif Pak di sini. Jadi gempa buminya tuh berasa banget.
Dan satu lagi yang terakhir nih, ini sebenarnya detail yang kecil ya, mungkin nggak semua orang ngeh, tapi menurut saya cukup penting, yaitu Bluetooth-nya kena efisiensi. Dari yang tadinya udah cakep dan modern ya, pakai 5.3, sekarang malah balik ke versi 5.1 yang lebih jadul. Pengaruhnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi buat kita-kita yang pakai earphone TWS atau wearable yang basisnya Bluetooth, ini bakal ngaruh banget sama tingkat kestabilan koneksi, latency, sampai efisiensi daya dari perangkat wearable yang juga kita pakai. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Samsung A27 5G ini layak buat dibeli? Dengan harga barunya yang sekarang udah nyungsep di 5,3 juta, menurut saya sih HP ini jadi kelihatan lebih masuk akal ya dibanding pas awal-awal keluar. Tapi tentu aja, ini nggak bisa dibilang murah. Bayangin aja, tahun lalu dengan budget segini, kita bahkan masih bisa beli kakaknya, Samsung A36. Tapi ya, in this economy, apa boleh buat. Semua part memori itu lagi langka dan harganya juga pada naik semua. Saran saya sih buat yang lagi cari HP dengan budget 5 jutaan dan pengennya Samsung, selama HP Samsung tahun lalu itu masih ada di pasaran, stoknya masih banyak dan harganya nggak digoreng sama seller, menurut saya sih ambil Samsung tahun lalu aja. Jelas, value-nya tuh dapet banget. Tapi perlu diingat ya, kita juga mesti realistis. Karena ada masanya HP-HP tahun lalu itu stoknya bakal habis di pasaran atau harganya makin digoreng karena barangnya yang makin langka. Nah, saya pengen balik tanya. Dengan upgrade dan downgrade di Samsung A27 kali ini, kira-kira berapa harga yang pas ya buat nebus HP ini in this economy? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Samsung A27 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.